I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Kembali ngebahas teori Tensura. Seperti biasa, teori ini Mimin ambil dari pandangan Mimin lewat light novel dan web novel Tensura. Jadi buat yang belum tahu light novel itu apa, bisa dibaca sendiri. Dan kalau kalian tuh malas bacanya, bisa tonton video yang udah Mimin siapin di playlist. Dimulai dari part 1 sampai 109. Dan sekarang kita fokus ke ceritanya. Masih tentang teori Tensura. Hari ini kita bakal ngerangkum sisi-sisi imut dari karakter yang namanya Testarossa. Sebenarnya sebagai sosok iblis dari salah satu Seven Demon primordial. Testarossa juga tergolong leluhur iblis yang suka membuat onar. Bahkan Testarossa pernah menggemparkan kekaisaran timur di masa lalu, sampai terjadi insiden yang sangat besar yang bahkan sampai menghabiskan banyak nyawa prajurit dari Kaisar Rudra. Bahkan Testarossa saat itu sampai dicap iblis terkutuk di daerah kekaisaran. Namun setelah Testarossa menjadi bawahan dari Rimuru, ternyata masih banyak keimutan yang tersimpan dari sosok Testarossa. Ya, meski sebenarnya di balik kecantikan tersimpan kekejaman yang sangat luar biasa. Salah satu sisi Testarossa yaitu perkataannya. Entah kenapa iblis yang satu ini tuh demen banget ngucapin ara-ara. Cocok sih sama tampilannya yang rada-rada onesan. Selama Testarossa nggak ngucapin itu sambil ngeluarin aura, Mimin rasa itu cukup untuk menjadi daya tarik dari Testarossa. Tapi ya kalau dia lagi ngeluarin aura, arah-arahnya bakalan seolah membunuh kita. Gak cuma itu aja, sisi imut Testarossa yang lain. Testarossa tuh sebenarnya orangnya panikan. Saking takutnya Testarossa gagal dalam misi, dirinya mengira kalau gagal bakal dipulangin sama Rimuru. Ya kurang lebih 11-12 lah sama Diablo. Makanya ada beberapa momen di mana Testarossa marah sama Mos cuma gara-gara hal sepele. Bahkan ada juga momen di mana waktu Rimuru meminta ketiga iblis primordial untuk liburan, Testarossa langsung histeris karena dikira Rimuru udah nggak butuh dia lagi. Bahkan wajahnya waktu itu sampai pucat. Tapi waktu Rimuru jelasin, senyum di wajahnya pun langsung pulih kembali. Ya Mimin kan udah pernah bilang yang satu ini 11-12 sama Diablo. Oh iya, sisi imut Testarossa yang lain, dia tuh gak pernah melayani siapapun. Bukan cuma tuan dan bawahan, tapi intinya gak pernah ngelakuin sesuatu untuk yang namanya orang lain. Tapi bahkan pernah kejadian setelah Testarossa resmi menjadi bawahan Rimuru, dirinya tuh malah mau bikinin kopi untuk Rimuru. Bahkan dia merasa seneng banget bisa bikinin kopi untuk tuannya. Ditambah waktu itu, respon Rimuru tentang kopi buatan Testarossa tuh juga baik banget. Ya ini bikin hati Testarossa pun jadi seneng banget. Namun gak lama, tiba-tiba si Mamang Diablo pun memasuki ruangan. Ngelihat Testarossa yang mau bikinin kopi untuk orang lain, Diablo bahkan waktu itu sampai terpelongo. Diablo tuh kaget banget Testarossa mau bikinin kopi, bahkan tanpa disuruh sekalipun. Testarossa yang melihat Diablo saat itu pun langsung jelasin kalau untuk Tuan Rimuru itu nggak masalah. Tetapi Testarossa nggak bakal mau bikinin kopi untuk si Diablo. Untungnya Diablo waktu itu mengerti. Lagian bagi Mamang Diablo, selama Testarossa bersikap sopan padanya, itu aja udah cukup. Sebenarnya ini sih imut banget. Bayangin aja iblis cantik kayak Testarossa tiba-tiba bikinin kopi untuk kalian. Mungkin dalam hati kalian bakal berkata, ini kopi mau ditaruh cyanida pun bakal tetap gua minum. Dan selanjutnya, sifat Testarossa itu cukup dewasa. Bagi Mimin, ini juga tergolong daya tarik dari Testarossa.
Ketika Ultima dan Carrera tuh ribut terus, waktu Diablo nggak ada, Testarossa selalu menjadi penenang untuk mereka. Ya ibaratnya Testarossa tuh jadi kakak untuk mereka berdua. Dan kemudian waktu Testarossa lagi ngadepin masalah, entah kenapa Mimin ngerasa waktu dirinya mainin rambutnya itu tuh menambah kesan elegan dari sosok Testarossa. Bayangin aja ketika semua orang lagi berdebat dalam sebuah rapat. Contohnya kayak waktu penyatuan bangsa-bangsa barat, Testarossa malah asik mainin rambutnya dengan sangat elegan. Seandainya kalian tuh ada di sana, Mimin yakin kalian tuh gak bakal fokus sama rapatnya, tapi pasti liatin Testarossa yang lagi mainin rambutnya. Ayo ngaku. Sisi lain yang menambah daya tarik dari Testarossa, Mimin rasa kepintarannya juga bisa kita masukkan. Gak cuma rencananya aja yang bagus, tapi cara pengambilan tindakan dari Testarossa juga sangat bagus banget. Dan karena itu, selama ini Testarossa selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tapi di balik usaha Testarossa yang sangat rajin, sebenarnya semuanya itu cuma biar dia dipuji sama tuannya. Karena sama kayak Diablo, Testarossa tuh seneng banget dipuji sama Rimuru. Bahkan itu satu-satunya hal yang Testarossa paling inginkan. Sisi imut Testarossa yang lain, dia tuh benci banget sama kekalahan. Entah kenapa Testarossa paling gak suka kalah dari orang lain. Makanya waktu ngelawan Felgreen dia tuh bersikeras gak mundur meski udah tahu hasilnya. Bahkan waktu udah kalah sekali, dia masih berani nantangin cloning dari Felgreen sendirian. Ya mungkin di belakang layar Neng Testarossa berkata, dirinya tuh kesel banget bisa kalah sama orang lain. Entah kenapa Testarossa merasa menang adalah cara yang paling elegan. Dan karena itu Testarossa mungkin membenci kekalahan. Sisi imut Testarossa yang lain, yaitu dari segi kekejamannya. Sebagai salah satu dari leluhur iblis, Testarossa terkenal kejam dalam menghabisi musuhnya. Ya gimana nggak kejam? Testarossa tuh selalu ngucapin kata-kata manis pada musuhnya. Namun akhirnya Testarossa selalu membantainya dengan sangat kejam. Bahkan setelah mereka mendapat kematian, setiap bangsa yang telah Testarossa bantai masih merasakan sakit yang sangat luar biasa. Padahal saat itu tubuh mereka telah binasa karena Testarossa suka menyiksa mangsanya. Ya kurang lebih 11-12 sama Ultima. Bayangin aja kalau seandainya kalian tuh terjebak sama jeratan dari Testarossa. Udah dikasih yang manis-manis, terus kalian disiksa sampai mati. Dan setelah kalian mati juga masih ngerasain sakit yang sangat perih. Kurang imut apalagi iblis cantik yang satu ini. Apakah kalian sependapat sama Mimin? Atau mungkin punya pendapat sendiri? Kalau memang punya bisa tulis di kolom komentar. Next kita bahas apa lagi? Mimin bingung karena banyak pembahasan yang udah mentok. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing.